Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku SDIT Al-Furqon, apa kabar pada sore hari ini? Tentunya kita semuanya sehat walafiat meskipun kita dalam keadaan berpuasa. Pada sore hari ini anak-anak semuanya nanti akan mendapatkan materi yang harus kita simak bersama-sama, yang akan disajikan oleh kakak kita dari Gresik, kakak kita Bella, karena masih muda, cantik, sehingga kita panggil kakak saja. Kemarin kita sudah mendapatkan materi dari Ustadz Febri yang jauh dari sana, dari Medan. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita akan disampaikan materi kita oleh kakak kita dari Gresik. Dan mohon untuk anak-anak selalu menyimak, dan kalau bisa para walinya ikut menyertainya, karena nanti di penghujung materi ini tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak kita. Ibu-ibu dan anak-anak SDIT yang saya cintai, selamat menyimak materi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik dan Salihah. Perkenalkan, nama kakak saya Salihah, panggil saja Salihah. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz dan Ustazah dari SDIT Al-Furqon yang telah memberikan kakak kesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan materi dalam acara Pondok Ramadan online. Sebelum ke materi, kakak mau tanya dulu nih, gimana kabar adik-adik di rumah? Nah, kalau kakak sendiri kabarnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga adik-adik di rumah beserta keluarga dan para ustadz dan ustazah SDIT Al-Furqon senantiasa dilindungi oleh Allah. Oke. Hari ini kakak akan menyampaikan materi terkait dengan amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh adik-adik di rumah pada saat bulan Ramadan. Disimak dengan baik ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana Allah akan melipat gandakan barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan soleh. Apa sih kak amalan soleh itu? Amalan-amalan soleh adalah amalan-amalan kebaikan yang apabila adik-adik kerjakan maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja amalan-amalan soleh yang bisa dilakukan oleh adik-adik? Yang pertama adalah berpuasa. Nah, berpuasa ini hukumnya wajib dikerjakan atau harus dikerjakan bagi seluruh umat muslim di dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja ya. Berpuasa ini adalah menahan lapar dan juga menahan haus dari subuh sampai dengan maghrib tiba. Nah, jadi adik-adik sekalian tidak boleh makan, kemudian tidak boleh minum sebelum menjelang azan maghrib. Nah, bagaimana dengan adik-adik kelas 1 yang misalnya masih belum siap untuk berpuasa penuh? Tidak perlu khawatir, adik-adik kelas 1 bisa tetap berpuasa dengan berpuasa setengah hari. Jadi adik-adik yang kelas 1 apabila telah berkumandang azan zuhur, maka adik-adik boleh makan dan minum secukupnya. Setelah itu adik-adik melanjutkan berpuasa kembali sampai dengan azan maghrib berkumandang. Nah, berpuasa itu nggak cuma menahan lapar dan haus loh, tapi berpuasa juga menahan hawa nafsu. Apa itu? Jadi adik-adik di rumah yang sedang berpuasa tidak boleh marah-marah, apalagi marah-marahnya terhadap orang tua. Jangan ya, karena nanti apabila adik-adik marah-marah akan mengurangi pahala adik-adik berpuasa. Nah, sekarang yang kedua adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini sebenarnya tidak hanya dilakukan saat bulan Ramadan saja ya, tapi setiap hari juga harus sholat 5 waktu. Tapi untuk
Bulan Ramadan ini diusahakan kepada adik-adik agar sholat lima waktunya nggak bolong-bolong. Nah, gimana sih Kak caranya biar sholat lima waktu kita nggak bolong-bolong? Nah, yang pertama adalah ketika adik-adik telah mendengar azan berkumandang, maka disarankan untuk mengambil air wudhu dan sholat. Nah, setelah sholat, adik-adik boleh tuh mau tidur, mau main, atau mau melakukan hal apapun yang adik-adik ingin lakukan. Nah, yang ketiga adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya. Sholat tarawih ini biasanya dikerjakan secara berjamaah di masjid. Tapi karena sekarang sedang ada virus COVID-19 di Indonesia, maka masjid pasti ditutup. Dan adik-adik tetap diajarkan untuk sholat tarawih, tapi di rumah bersama dengan ayah dan bunda ya. Nah, sholat tarawih ini cuma ada di bulan Ramadan saja. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak sholat tarawih sangat disayangkan. Sholat tarawih ini rakaatnya ada berapa? Ada 11 rakaat, 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Nah, buat adik-adik yang merasa capek karena belum kuat untuk sholat tarawih full, maka adik-adik bisa istirahat di salah-salah sholat tarawih, kemudian nanti dilanjutkan kembali. Seperti itu. Nah, amalan soleh yang keempat adalah mengaji. Nah, pada bulan Ramadan ini salah satu kemuliaannya adalah turunnya Al-Quran atau biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Jadi adik-adik, Al-Quran ini turun tidak secara tiba-tiba seperti sholat ya. Jadi Al-Quran ini turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, karena bertepatan dengan Nuzulul Quran, maka bulan Ramadan ini diharapkan adik-adik banyak membaca atau menghafal Al-Quran supaya pahalanya makin banyak yang didapatkan. Ada satu hadis mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan memiliki 10 kebaikan di setiap huruf yang dia baca. Jadi misalkan adik-adik membaca surat Al-Ikhlas full saja, maka Qaf mendapat 10 kebaikan dan Lam mendapat 10 kebaikan. Nah, jika adik-adik membaca full surat Al-Ikhlas dari Qul Huwallahu Ahad sampai terakhir, maka berapa banyak pahala yang akan adik-adik dapatkan? Pastinya banyak banget dong. Makanya pada bulan Ramadan ini selain mengaji, adik-adik juga bisa menghafal Al-Quran atau menghafal surah-surah yang sudah pernah diajarkan oleh ustaz dan ustazah di sekolah bersama ayah dan bunda ya. Nah, ini amalan soleh yang terakhir, amalan soleh yang kelima, yaitu membantu kedua orang tua kita. Adik-adik di rumah pastinya sering banget dong disuruh sama ibu atau ayah untuk beli sesuatu, misalkan beli garam atau beli es batu atau misalnya beli yang lain-lain. Nah, kadang adik-adik atau kakak sendiri juga kadang suka nolak, tapi jangan sampai dilakukan ya, karena berkata ah saja atau menolak permintaan orang tua akan menyakiti hati orang tua kita. Nah, jika kita menyakiti hati orang tua kita, maka Allah bisa juga murka terhadap kita atau Allah marah terhadap kita. Sebab apa? Karena bundalah yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui adik-adik, dan ayah yang sudah bekerja dari pagi sampai dengan sore untuk mencari nafkah agar adik-adik bisa sekolah. Jadi jangan sampai adik-adik sekalian di rumah menyakiti hati orang tua ya. Seperti tadi 5 amalan-amalan soleh yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik ya, bermanfaat. Nah, adik-adik, itu tadi 5 amalan soleh yang sudah kakak sebutkan. Semoga bisa bermanfaat dan dilakukan di rumah ya. Nah, kenapa sih Kak kita harus mencari banyak pahala? Karena semakin banyak pahala yang dikumpulkan oleh adik-adik, maka Allah akan makin sayang dengan adik-adik. Jika adik-adik berdoa, maka Allah akan dengan segera mengabulkan apa yang adik-adik mau, insya Allah. Selain itu juga agar adik-adik ini menjadi anak-anak yang baik, soleh dan solehah dan membanggakan ayah dan bunda.
Dan yang terakhir adalah supaya adik-adik ini kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir pesan dari kakak, adik-adik diharapkan untuk tetap bermain di rumah ya bersama ayah dan bunda. Apabila keluar rumah jangan lupa pakai masker, dan apabila masuk ke dalam rumah jangan lupa cuci tangan dan cuci kaki. Semoga adik-adik di rumah beserta keluarga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dapat sehat sampai nanti pandemi COVID-19 ini berakhir. Sekian dari kakak mohon maaf apabila ada banyak salah. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, materi pada sore hari ini sudah kita saksikan bersama, yaitu materi amalan-amalan di bulan Ramadan. Tentunya anak-anak punya tugas untuk ini semuanya, yaitu untuk menulis ulang apa saja amalan-amalan di bulan Ramadan tadi. Silakan dikerjakan, dan alhamdulillah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.